Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, itulah nyanyian pengakuan dosa kami. Sekalipun Engkau sudah mati dan bangkit, ya Yesus, bagi kami, dari apa yang kami saksikan melalui multimedia dan juga melalui kehidupan nyata, masih banyak orang tetap hidup di dalam dosa, belum mengalami kemenangan kuasa kebangkitan Yesus. Kami bersyukur ribuan di antara kami Tuhan himpunkan di tempat ini. Mereka lah jawaban doa-doa kami. Kami berdoa Bapa di sorga, supaya kami semua dikuduskan, mengalami mujizat Allah kuasa kebangkitan Yesus. Sebentar kami akan belajar dari Yohanes 11. Kami berdoa supaya mujizat terjadi kembali di dalam dan melalui komunitas kami ini. Supaya melalui komunitas kami ini dibangkitkan pendidik-pendidik yang benar, pejuang-pejuang yang benar, politisi yang benar, perawat yang benar, ahli hukum yang benar. Semua dalam berbagai segi kehidupan. Kami sungguh berdoa supaya Kristus yang bangkit betul-betul dialami pada malam ini. Kami menyerahkan ruangan ini kepadamu. Kami berdoa supaya Tuhan memerintahkan malaikat bala tentara surga memenuhinya. Jika ada roh-roh jahat ingin mengganggu kami bekerja dalam ruangan ini demi nama Tuhan Yesus, kami perintahkan meninggalkan tempat ini dan meninggalkan anak-anakmu. Perintahkanlah hanya malaikat-malaikat bersama dengan kami. Bersabdalah ya Bapa, kami umat-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan dulu. Puji Tuhan, kita bisa mengadakan lagi Paskah ke-7. Kita sudah mengadakan ke-6 2011, tidak ada 12, 13 seperti dikatakan tadi. Saya ingin khusus sekali lagi menyatakan terima kasih kepada semua panitia yang mau berjuang berlelah-lelah bersama dengan kami di sini. Ya, siang dan malam, bukan pulang malam, pulang pagi. Ya, saya berkata biar semua keluarga panitia diprioritaskan di ruang ini, di ruang utama ini. Boleh tahu siapa di sini panitia dan keluarga panitia? Saya ingin berterima kasih kepada kalian untuk perjuangan kita bersama sehingga ibadah akbar malam ini boleh berjalan baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya undang berdiri panitia dan keluarga panitia, bolehkah? Saya undang berdiri semua panitia dimanapun kalian berada, panitia dan keluarga panitia. Ya, mari kita tepuk tangan semua. Mari kita terima kasih. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, benar. Tidak gampang, tapi sudah diadakan. Puji Tuhan. Mari kita baca Yohanes 11. Yohanes 11 ayatnya yang ke-14 sampai 27. Mari kita baca berganti-gantian. Yohanes 11, 14 sampai 27. Siap? Siap ya? Saya harap semua saling menjaga ketertiban. Kita tidak izinkan ada orang yang mencuri perhatian lalu lalang. Saya mohon bantuannya kalau ada yang lalu lalang, disuruh duduk tertib dengan kasih. Kalau tidak bisa, disuruh pulang saja. Supaya tidak mengganggu kita. Seberapapun yang ada di sini kita syukuri. Kita memang betul-betul mau beribadah. Saya terus berbulan-bulan berdoa, Tuhan, saya rindu mempersembahkan sebuah ibadah yang berbau harum di hadirat-Mu. Nikmatilah ibadah Paskah kami. Itu doa saya. Makin merenungkan Kristus yang mati menderita berdarah-darah. Saya menghafal sudah bertahun-tahun 2 Korintus 5:15. Kristus sudah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk Dia yang sudah mati dan dibangkitkan. Saya berkata, amin Tuhan. Saya sudah meninggalkan insinyur saya, tidak pernah makan gaji 1 sen pun sebagai insinyur dari UI. Mereka juga orang UI. Tadi Stefan Sagala, Douglas, lalu paling ujung Harold Sagala, jadi 2 Sagala di situ. Lalu satunya lagi adalah Ogung Panggabean. Jadi ketahuan Ogung Batak bukan? Saya tinggalkan itu insinyur. Dan saya melayani full time. Makin ke sini usia makin senja.
Saya berkata, Tuhan, masih terlalu sedikit yang kukerjakan bagi Tuhan. Kirimkan lagi banyak orang. Ketika pasca ini hampir tinggal seminggu lagi. Dana masih kurang lebih 300 juta. Saya lihat teman-teman saya lemes. Saya berkata, baik Tuhan. Kalau memang Tuhan tidak berkenan, saya adakan Paskah lagi. Inilah tandanya. Saya tidak akan mau membuat berhutang panitia. Saya pun tidak akan berhutang. Dalam niat hati saya, bagaimana memenuhkan uang yang kurang ini. Mulai ada beberapa ide yang sedikit radikal. Tapi sudah, pasrahkan, beriman kepada Tuhan. Bukankah kau nanti khotbah mengenai Yohanes 11, di mana tidak ada pengharapan lagi, Lazarus sudah mati, berharaplah. Waktu saya dari Medan, setiba di Jakarta, besok harinya terbang ke Ambon, memimpin Paskah subuh, jam 2.30 Paskah subuh. Lalu Senin malam, Minggu malam, lalu Senin malam. Waktu saya di sana, saya menerima dari seorang anak Tuhan. Saya tadi lihat, di mana itu orang? Ya, saya tadinya bilang supaya duduk di sana saja, siapkan bangkunya. Tapi saya tidak melihat. Saya dapat SMS, Pak Mangapul, selamat Paskah, katanya. Tuhan memberkati Paskah, Tuhan berkati juga STT Bapak. Kita baru transfer uang 200 juta. Saya langsung berkata sama istri, puji Tuhan, kita baru dapat uang dari si X. Oh ya? Lalu karena saya tahu, saya sharingkan kepada mereka kebutuhan ini, saya tahu persis. Pasti dari mereka. Tapi datangnya dari tempat lain. Oh berarti bukan. Ternyata yang benar dari dia. Cuman pakai tempat lain. Satu hari sebelum cetak acara, kita tuliskan sponsor. Saya ditanya bendahara Pamela, Amang, itu yang kasih 200 juta itu mau ditulis namanya siapa? Saya tanya dulu. Lalu saya tanya, oh bukan dari saya Pak. Itu lagi di London sekarang. Oh. Lalu saya tanya, yang di London, mau tulis namanya apa? Ah kita mah nggak ada itu. Pak tidak suka namanya disebut. Selamat berkas Pak, kiranya uang itu menjadi berkat. Ketika saya kasih tahu kepada panitia, itu semua uang untuk Paskah. Mereka berkata, puji Tuhan. Luar biasa. Dan memang saya jadi teringat. Saya agak terharu di sedikit. Karena Paskah pertama kita dulu 2006. Yang menolong juga banyak itu ibu itu. Mamanya. Duduk di sana. Makanya saya dibilang, nanti kalau datang namanya ini. Suruh di sana. Tapi mamanya sudah di surga. Ya. Itu sedikit dari banyak orang yang sangat mendukung pelayanan ini. Saya mendirikan STT Trinity juga sebenarnya karena dia. Waktu kita mengadakan misi ke Tambarita, rupanya didengar khotbah saya. Mereka ngomong-ngomong. Waktu kita pulang naik kapal, coba ya kalau Pak Mangapul Sagala bisa di cloning ya, asik juga ya katanya. Di cloning. Itu. Saya pikir harus bisa di cloning. Makanya saya mengadakan STT Trinity. Harus bisa di cloning. 2 dari mereka STT Trinity kita datangkan kemarin. Itu. Marito dan Salomo, mahasiswa terbaik. Nanti kita minta mereka bersaksi sebentar. Jadi memang kita punya kerinduan. Persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. 14:27.
Mari baca bergantian, saya baca ayat genap. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, mari kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia. Betani terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Marta kepadanya, aku tahu, ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati sampai selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Baik, sebelum saya membagikan, saya mau mengumumkan sedikit bahwa bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui artikel-artikel dari saya punya situs www.mangapulsagala.com. Di situ saya bikin tulisan-tulisan Allah Tritunggal, Kristologi dan sejenisnya. Jadi yang mau mengikutinya. Atau bisa juga mengikuti, ini sudah masuk di YouTube, ini kita punya Paskah. Dengan YouTube Paskah Bonapasogit. Bisa mendengarkan khotbah-khotbah. Tapi memang mesti siap-siap. Yang mendengarnya waktunya tidak ada khotbah saya di bawah 1 jam. Panjang-panjang. Saya dikenal pengkhotbah panjang. Introduksinya aja sudah 1/2 jam. Iya. Jadi kalau masih ada orang datang mendengar khotbah saya, itu memang puji Tuhan. Kalau dia tidak suka khotbah, nggak mau datang itu. Nggak mau datang itu. Itu sebabnya khotbah pertama kita 2006 itu membludak sampai ujung. Mereka sampai ke pulang beberapa metro mini. Tapi mungkin setelah dengar, ya khotbahnya panjang kali, nggak usah lah. Akhirnya mundur mereka, kapok mereka. Ya, jadi saya bersyukur kalian bisa mendengar itu. Jadi ada di YouTube, ada juga Facebook. Nah juga ada banyak buku-buku saya. Nah saya tidak tahu di mana tempatnya, mungkin di luar sana. Saya minta coba di display buku. Misalnya kemarin kita bahas Kristus pasti datang kembali. Ya puji Tuhan, itu waktu kita bahas tentang akhir zaman, buku semua dibawa habis. Saya berkata, ya sudah, besok mereka datang, tapi harganya sudah beda. Saya bilang begitu. Ya jadi ada juga bagi yang mau nyari, ada buku ini di pintu mana. Kristus pasti datang akhir zaman. Supaya jangan salah tentang akhir zaman itu. Akhir zaman itu tidak seorang pun yang tahu, jangan dihitung-hitung. Ada juga buku yang tebal, rahasia hidup bahagia. Ya toh? Semua orang pasti suka bahagia. Dan saya berkata, Yesus serius kita mau bahagia. Makanya ada 2 artikel di sana. Artikel pertama, artikel kedua. Meskipun artikel lain praktis, hubungan suami istri, bagaimana mendidik anak, teologis. Apa itu teologi ortodoksi, apa itu karismatik, apa itu pentakosta, apa macam-macam. Itu ada 82 tema yang ditulis selama 4 tahun di surat kabar sinar harapan. Jadi sangat praktis, cuma 5 menit selesai, mungkin 7 menit selesai 1 artikel. Meskipun bukunya tebal, rahasia hidup bahagia. Dan saya berkata, Yesus serius kita bahagia. Buktinya apa? Dari rahasia hidup bahagia, khotbah pertama Yesus di atas bukit. Yesus mulai dengan kata berbahagia. 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 Sampai 9 kali. Jadi mari kita ingat. Tuhan Yesus mau kita semua bahagia. Coba sekarang senyum, kasih senyumnya sebelahnya. Ya. Kalau ada muka-muka mutung, ya coba. Ya. Apalagi orang Batak. Orang Batak kan dari sononya memang mukanya angker-angker kan. Wajah-wajah kriminal.
Saya jadi teringat tadi Pak Jau berkata, mari kulihat dulu fotoku. Karena apa katanya? Gak pernah fotoku bagus. Datang tadi Nang ini berkata sama aku, senyum sedikit Amang. Terus dia bilang, senyum pun aku begini terus seram katanya. Iya, tapi gak apa-apa lah Mang. Wajah kriminal, tapi hati hamba Tuhan. Gitu? Senyum ya, senyum. Senyum dan bermuka gembira katanya ya. Kalau begitu jadi enak. Yesus mau bahagia. Jadi ada buku-buku kiranya menjadi berkat. Baik, tema kita adalah apa? Mari sekali lagi. Satu adalah Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Seorang berkata kepada saya, Amang, kenapa tidak pernah mengadakan Natal Akbar? Kenapa selalu Paskah Akbar? Saya berkata, oh iya. Sebenarnya mau juga Natal Akbar. Karena suasana Natal itu menglain. Cuman kita hitung-hitungan. Bikin Paskah saja kita empot-empotan. Apalagi bikin Natal lagi. Maka kita harus pilih Paskah atau Natal. Kita putuskan Paskah saja. Mengapa? Mana tadi buku saya? Mana tadi Pak Junjungan? Mana tadi buku saya? Soalnya saya bilang sama Pak Junjungan, ini buku penting, saya mau introduksi. Buku-buku saya yang tebal. Mana tadi? Sekalian minta sapu tangannya dulu. Saya tidak tahu di mana sapu tangan saya. Ini mulai keringatan, saya tidak tahu di mana sapu tangan. Iya. Baik. Nah, mengapa kita adakan Paskah? Oleh karena Paskah itu merupakan keunikan orang Kristen. Apa artinya unik? Spesial. Apa artinya spesial? Khusus. Apa artinya khusus? Tidak dimiliki oleh agama dan kepercayaan manapun di bawah kolong langit. Kayaknya ragu-ragu tepuk tangan. Saya akan jelaskan. Mari kita berdialog. Kalau kita memperingati Natal, artinya Yesus lahir. Pendiri agama orang lain, lahir enggak? Lahir. Jadi mereka bisa juga merayakannya. Kalau kita memperingati Yesus berkarya dan mati, agama lain bisa enggak memperingatinya? Bisa. Pendiri agamanya juga hidup, berkarya dan mati. Dengar baik-baik. Siap? Ketika kita memperingati Paskah, yaitu Yesus bangkit, mengosongkan kuburan. Apakah agama dan kepercayaan lain bisa melakukannya? Tidak bisa. Terima kasih ada yang teriak di sana. Itulah sebabnya ketika di Pontianak ada orang memberitahu kepada saya, mahasiswa-mahasiswa yang gelisah karena ada dosen dari agama tertentu memberikan perbandingan agama, lalu mereka bilang iman kami mahasiswa dihancurkan oleh karena ada mahasiswa dosen yang begini. Oh, saya berkata itu nonsens. Suruh pendiri agama manapun membaca Alkitab. Maka mereka kalau mau jujur, mereka akan berkata, tidak bisa dibandingkan. Yesus lahir, mati, bangkit. Nabi lahir, hidup, mati, dan tidak bangkit. Sekiranya Yesus lahir, hidup, mati, bangkit. Lahir, hidup, mati, bangkit. Maafkan saya tidak sebut nama, saja. Saya tidak mau menghina agama siapapun. Kita menghormati mereka semua, toleransi beragama. Sekiranya Nabi di tempat lain lahir, mati, bangkit, now we can compare. Baru kita bandingkan. Mana lebih besar kualitasnya? Mana lebih hebat peristiwa kebangkitannya? Tetapi saya berkata, Kristus lahir, mati, dan bangkit.
Tidak ada nabi yang lahir mati bangkit. Lahir, mati, dan masih mati. Maka tidak bisa dibandingkan. Anak saya waktu remaja berkata, nggak level. Nggak level. Itulah sebabnya, dengar baik-baik. Masalah kematian Kristus di kayu salib digugat. Mereka berkata, tidak ada itu. Tapi puji Tuhan, ini ada 2 buku tebal. Ditulis oleh seorang hebat scholar, Profesor Raymond Brown, seorang teolog Katolik. Dia mengadakan penelitian selama 10 tahun. Dan 2 ini, The Death of the Messiah, 2 volume. 1 volume ini, berapa halaman ini? 877. Kalau digabung semua, hanya mengenai ini menjadi 2485 halaman. Dia bicara, Yesus mati. Betul-betul mati. Dan itu yang kita khotbahkan pasca yang lalu. 1 Korintus 15. Yang sangat penting telah kuberitakan kepadamu, yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Itu berita Alkitab. Tetapi Yesus mati diragukan, mati di kayu salib. Kebangkitan Yesus juga dicoba diragukan. Tidak sedikit orang, baik dari non-Kristen maupun di dalam Kristen, yang berkata tidak ada kebangkitan. Misalnya teolog yang disebut The Jesus Seminar, itu Robert Fung dan John Dominic Crossan. Dia bilang Yesus tidak mati dan tidak bangkit. Yesus mati dibiarkan begitu karena sahabat kemungkinan dibuang ke kebun, kemudian mayatnya digigit sama anjing atau burung-burung hantu. Seorang dokter yang nakal. Tapi puji Tuhan, Profesor N.T. Wright, dia menulis buku The Resurrection of the Son of God. Dia berkata, itu fakta, bisa diteliti, baik secara ilmiah. Saya punya buku-buku di rumah, buku tebal-tebal begini, bicara tentang kebangkitan. Salah satu jagoan kebangkitan, nanti lihat itu di YouTube, Gregory Boyd. Ada lagi William Lane Craig, orang-orang ini meneliti tentang kebangkitan. Maka semua ahli dari manapun boleh menyerang dan mereka menjawab secara ilmiah. Kita sudah undang 1 kali juga ahli kebangkitan, Michael Licona, pada waktu yang lalu. Dia membicarakan secara luar biasa. Puji Tuhan. Nah sebenarnya ini keistimewaan kita. Kita mengadakan Natal mau, tetapi kita terbatas dana. Kita tidak mau membuang uang secara percuma. Saya berkata kepada Tuhan, berikan saya uang banyak. Saya akan persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan dan membangun republik. Ini doa saya. Semua yang mengenal saya dengan mata melotot pasti tahu, saya tidak punya ambisi lain. Makanya saya senang 3 mereka ini. Kristus bangkit. Puji Tuhan. Nah sebenarnya Kristus bangkit ini bukan merupakan hal baru. Yesus sudah menyatakan itu sejak dia hidup dalam dunia. Itulah yang kita lihat tadi. Itulah diambil tema kita. Dia mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Apa yang sedang terjadi? Kalau perhatikan tadi, saya melihat orang bermasalah. Marta yang bermasalah. Nah saya berpikir, kemungkinan banyak di antara kita di sini yang juga punya masalah. Marta bermasalah. Orang Batak bermasalah. Itu sebabnya lagu orang Batak yang paling dominan itu adalah adung-adung, tangisan, ratapan. Tahu itu, Dewi tahu itu, Jack Marpaung tahu itu. Kalau udah namanya lagu menangis, orang Batak kekar seperti apapun, tiba-tiba jadi cengeng. Inong boa sama sasosonan. Wah itu nangis itu. Bohama pangetuku dainong. Wah terus nangis semua itu. Nah tangisan semua.
tangis karena kemiskinan, menangis karena ditinggal oleh orang tuanya. Oh, saya masa remaja penuh dengan tangisan. Lagu yang paling saya suka itu Kehilangan Bapak, termasuk Ayah, di manakah engkau, untuk ayah tercinta. Banyak masalah, semua masalah. Puji Tuhan, malam ini kita melihat orang bermasalah. Perhatikan perempuan ini. Jikalau Bapak Ibu perhatikan tadi, apakah Marta ini orang yang punya masalah kecil? Masalah apa yang dia punya? Masalah kecil? Masalah besar? Sangat besar? Sangat besar. Saya tanya lagi. Apakah masalah yang sangat besar ini masih ada harapan? Masih ada harapan? Masih. Sebenarnya tidak. Karena apa? Lazarus sudah mati. Maka saya bayangkan sesuai dengan tradisi orang Batak, orang Yahudi. Ketika papanya sudah tidak ada, maka harga dirinya masih ada jika masih ada saudara lelaki. Tetapi jika saudara lelaki juga tidak ada, maka harga dirinya menjadi hilang. Itu Batak yang asli tradisinya. Itu sebabnya kalau ada orang tidak melahirkan anak laki-laki, mereka pusing. Itu Batak asli. Kalau Batak Kristen tentu biasa saja. Laki perempuan sama saja begitu. Nah, karena itu saya membayangkan Marta dan Maria di dalam masa perkabungan itu. Mungkin inilah yang orang Batak bilang, nunga selesai, sudah selesai. Orang Batak tinggal meraung-raung di sini. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi harapan. Didengar bisikan. Yesus datang. Marta lari. Itu yang kita lihat tadi. Marta lari. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik yang kita baca tadi. Coba kita perhatikan lagi. Ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Dia menemuinya, tetapi Maria di rumah. Ini sesuatu yang sangat menarik saya tekankan pada malam ini. Tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Masalah apapun. Bahkan tidak ada harapan sama sekali pun. Perhatikan, apa solusi yang tepat? Apa solusinya? Bukan madele, istilah orang Batak. Bukan meratapi nangis, bukan. Bukan sekadar frustrasi, apalagi bunuh diri. Bukan. Bukan itu solusinya. Mungkin masih ingat dulu waktu saya cerita Paskah ketiga. Saya naik taksi dari Medan ke Siantar. Maka satu demi satu penumpang turun. Tinggal hanya saya. Waktu saya tinggal itu akhirnya saya beranikan bicara. Karena apa, orang ini, supir ini dari tadi minum whisky. Ditendak. Minum. Sambil nyetir, minum. Maka dia kecepatannya luar biasa. Waduh. Ini rupanya udah akhir dari kehidupan saya, pikir saya. Tapi ketika semua sudah turun, saya memberanikan diri. Saya pindah ke depan. Saya berkata, Bapak, apa yang terjadi denganmu? Apa itu? Kenapa dari tadi terus minum-minum itu? Siapa Bapak? Saya berkata, saya pendeta. Oh, pendeta. Oh, Pak Pendeta. Aku susah hidupku. Keluarga aku berantakan. Istriku menceraikan aku. Aku enggak kuat. Itu sebabnya aku minum ini. Akhirnya sepanjang jalan, saya berkata, kurangi kecepatan. Tidak ada yang kita kejar. Dari tadi Bapak terbang untuk enggak mati kita, saya bilang. Kurangi kecepatan, perlahan-lahan sambil kita ngomong. Lalu saya berkata, kalau ada masalah denganmu, jangan lari ke alkohol, jangan lari ke dukun,
Jangan lari ke tempat yang salah. Larilah kepada Yesus. Itulah yang kita lihat di sini. Ayat 21 mari kita baca. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadamu. Inilah kalimat dia, curhat dia kepada Yesus setelah dia meninggalkan perkabungan. Saya membayangkan dia berlari membawa tangisannya, menjawab kegelapannya, membawa kebuntuannya, mungkin membawa frustrasinya. Dia datang, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, sekiranya. Puji Tuhan. Saya mau menyuruhkan kepada semua umat Tuhan, baik Batang maupun non-Batang. Jika ada masalahmu, tidak ada sandaran yang tepat dan pasti kecuali Yesus. Apakah itu solusi? Mari kita lihat. Setelah dia berkata begitu, kita lihat sekarang. Ayatnya yang ke-23. Yang punya Alkitab kita baca. Yang punya Alkitab baca. 1, 2, ya. Saudaramu akan bangkit. Singkat. Singkat sekali. Tapi inilah yang sangat dibutuhkan. Tapi perhatikan. Rupanya problema, sengatan daripada persoalan itu sudah begitu besar. Sehingga di satu sisi dia berharap Yesus berbuat sesuatu. Di sisi lain dia tetap tidak punya pengharapan. Lihat jawabannya. Mari kita lihat. 1, 2 ya. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Apa artinya ini? Dia mau mengatakan apa? Tuhan jangan ngomong seperti itu. Memang itu kepercayaan orang Yahudi. Agama Islam, agama Yahudi, agama Kristen, sama-sama agama yang agung. Karena itulah ketiga agama ini punya sebuah keyakinan. Hidup manusia tidak selesai di dunia ini saja. Kalau hidup manusia hanya di dunia, lahir hidup mati, lahir miskin mati, lahir kaya mati, lahir hebat mati, lahir suaranya tinggi mati, lahir suaranya bagus mati, lahir semua mati juga. Tidak ubahnya kita maaf seperti binatang. Tapi puji Tuhan, Yesus memberi makna baru. Dan Tuhan berkata, bukan di akhir zaman. Saya mengatakan sekarang juga. Muncullah tema kita. Mari kita baca tema kita 2 kali. 1, 2 ayat 25. 1, 2 ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun ia sudah mati. Ini bagi orang mati. Bagi orang hidup, kita ini orang hidup. Baca 26, 1 ya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, perhatikan, kepadaku, kepada siapa? Bukan Musa, bukan Yeremia, bukan Yesaya. Kepadaku, Yesus. Sebentar kita akan melihat who is Jesus. Siapa Yesus? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sampai selama-lamanya. Setiap orang percaya dan hidup, tidak akan mati selama-lamanya. Luar biasa. Coba sekali lagi nikmati kalimat agung Yesus. Ayat 25 mohon perempuan baca. Bukan karena perempuan lebih cepat mati ya. Ayat 26 pria baca. 1, 2 ya. Pria. Agung.
Ini kalimat Yesus yang sangat agung. Dalam bahasa Yunani, ini dimulai dengan ego eimi. Ini adalah Alkitab bahasa Yunani. Di sini ada banyak pendeta. Apa artinya ego eimi? Ego eimi adalah kebangkitan dan hidup. Ego eimi, ego eimi, ego eimi berkali-kali muncul dalam Yohanes. Misalnya, di dalam ayatnya yang ke-12 dia berkata apa? Ego eimi, terang dunia. Barang siapa berjalan mengikuti aku tidak berjalan dalam kegelapan. Orang kaya ikut Yesus, hidupmu beres. Orang pejabat, politisi ikut Yesus, hidupmu beres. Tetapi politisi, kau tidak ikut Yesus, kau lebih binal, lebih rusak daripada binatang. Maafkan, kalimat ini terlalu keras. Memang keluar dari kekecewaan saya. Terima kasih kepada Pak Wilman. Kalau menyanyikan lagu Samosir, Danau Toba yang sangat indah, atau lagu Buku Ende orang Batak yang dibikin apa ini, sangat indah. Harmony with Nature. Salah satu lagu kalau tahu, coba satu ya. Oh Tuhan Yesus, janis tubuh si yan amai ngaku sobau. Itu salah satu lagu yang saya sangat suka. Oh Yesus, satu-satunya ku cinta dan ku sembah. Tuhan yang bangkit ada di sini. Dia dengar seruan saya ini. Tapi kalian tahu ada lagu begini. Tobak, 1, 2 ya. Tobak denggado, haumape denggado. Narumata ratai. Coba stop. Hutan bagus, sawah ladang bagus, semua hijau. Nyanyian orang Batak. Pak Wilmar nangis itu. Tapi mengapa Teli berapa ribu hektar ditebang? Siapa yang untung? Saya berkata kalau Tele ditebang habis semua hutan. Di bawah sana longsor mati semua itu. Saya berkata di mana Tuhan orang Batak yang beres? No mention sudah datang ke tanah Batak. Mana orang Batak yang beres? Mana Bupati Batak yang beres? Mana Gubernur Batak yang beres? Jikalau ada, percaya Sumatera salah satu provinsi terbaik di bawah kolong langit. Saya berkata kepada Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, saya tidak terima Sumatera begini indah, hancur lebur. Bangkitkan orang benar di sini. Saya berkata, kalau tidak ada yang benar menurut Tuhan, bangkitkan saya. Saya pimpin Sumatera dengan sebaik-baiknya. Oh iya, meskipun istri saya berkata, saya nggak pernah berpikir jadi istri gubernur. Istri hamba Tuhan. Oh iya, tidaklah. Ini cuma kerinduan. Apa yang terjadi? Manusia seperti binatang. Apa yang dikatakan dalam bahasa Latin dulu yang pernah kita pelajari? Homo homini lupus. Terjadi. Tetapi puji Tuhan. Ada pengharapan. Ada pengharapan. Itulah sebabnya saya suka tema kita ini. Aku kebangkitan dan hidup. Izinkan sebentar saya menjelaskan secara teologis. Apa artinya ego eimi? Ini adalah suara Yahweh Allah di perjanjian lama. Waktu di Keluaran 3 ayat 14 Musa bertanya, siapa namamu?
Maka dalam terjemahan Septuaginta Yunani, Allah memperkenalkan diri. Ego eimi. Itu sebabnya kalau baca nanti Yohanes pasal 8, ada perdebatan yang sangat serius antara orang Yahudi dengan Yesus. Salah satu adalah tentang dia mengatakan, Abraham Bapa kami hebat. Tapi Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Mendengar kalimat itu, orang Yahudi siap untuk melempar batu. Dianggap menghujat Allah. Berarti kau meninggikan dirimu. Ego eimi. Kalau kalian melihat Injil Sinoptik, ada teman saya berkata, Anda itu riset Yohanes, terlalu mengagungkan Yohanes. Tapi Sinoptik tidak begitu. Saya berkata, sorry, Sinoptik juga sama. Kalau baca Injil Sinoptik, apa itu Sinoptik? Matius, Markus, Lukas. Ketika murid-murid naik perahu, mereka dipukul begitu besar. Maka mereka ketakutan. Padahal Yesus datang di tengah badai topan, berjalan di atas air. Ketika berjalan di atas air, mereka panik seperti ketakutan hantu begitu. Yesus berkata, jangan takut. Aku adalah ini. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia begitu. Tapi sebenarnya dalam bahasa Yunani, jangan takut. Ego eimi. Dia mengatakan apa? Aku Allah. Sehingga ketika dia berkata ego eimi, dia berkata, berhentilah engkau badai dan topan. Saat itu juga badai topan berhenti. Ketika dikatakan kepada Marta, ego eimi, kebangkitan hidup. Sekarang buktikan. Maka kita lihat pembuktian. Mari kita baca ayat 38. 1, 2, 3. Ya, maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Wow, berani sekali. Seorang yang disebut nabi kecil. Nabi kecil dikatakan Yesus, bukan? Nabi cilik. Tapi nabi cilik ini berkata, angkat batu itu. Dan lihat jawabannya. Lihat jawabannya. Di satu sisi Marta ingin supaya saudaranya itu bangkit, bukan? Supaya dia kembali punya harga diri. Tapi di sisi lain, lihat jawabannya. Apa jawabannya? Mari kita baca. 1, 2, 3. Ya, Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sudah 4 hari mati. Saudara tahu apa maksudnya ini? Izinkan saya bergerak sedikit. Saudara tahu apa maksudnya? Gak mungkin lagi Tuhan. Karena apa? Orang Yahudi masih punya pengharapan. Hari pertama mati, hari kedua mati, hari ketiga mati, rohnya masih di sekitar itu. Maka kemungkinan dia hidup lagi bisa. Tapi ini sudah 4 hari. Sehingga kalau balik ke belakang, waktu Yesus dilapor Lazarus sakit, dia berkata, dia tidak sakit, tapi tidur. Tapi maksudnya mati. Nanti lihat di atasnya. Tapi ditunda 2 hari lagi. Bukan langsung pergi. Menunggu supaya lewat 3 hari. Maka hari keempat, angkat batu. Dikatakan, sudah berbau. Tidak ada lagi pengharapan. Semua sudah selesai. Semua sudah tutup buku. Sekarang tinggal bunuh diri. Kira-kira begitu. Tetapi ego eimi mengatakan apa? Lihat. Bagi Marta itu tutup buku. Bagi ego eimi Yesus apa? Mari kita baca 40. 1 ya. Jawab Yesus,
Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lihat, inilah yang sangat penting dalam semua kekristenan. Saya suka suara-suara bagus. Let's present our best to the highest. Saya suka orang-orang pintar melayani Tuhan. Saya suka orang-orang pejabat melayani Tuhan. Saya suka orang-orang pintar melayani Tuhan. Give your best to the highest. Amin. Beri yang terbaikmu kepada Allah yang terbaik. Tetapi semua penampilan ini tanpa dibarengi percaya. Semua nyanyian hanya enak didengar. Makanya percaya itu diigil bahasa Batak. Dituntut. Coba ayat 26 tadi. Setiap orang hidup dan percaya kepada aku tidak akan selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Percaya engkau? Ego eimi kebangkitan dan hidup. Percaya engkau? Mari kita sekarang pergi ke kuburan. Gulingkan batu. Tidak bisa. Inilah yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Ketika kita bermasalah. Ketika semua jalan buntu. Kita makin rusak. Padahal Alkitab berkata apa? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinganya tidak kurang tajam mendengar. Tapi yang membuat dia tidak sanggup menolong kau, dosamu. Kalau mau Indonesia bagus. Kalau mau Batak bagus. Percaya sungguh-sungguh kepada Yesus yang bangkit. Percayakah engkau? Mereka bilang percaya. Baca itu ayat 27. Percaya Mesias. Gulingkan batu. Nggak bisa Tuhan, sudah bau busuk. Maka Tuhan berkata lagi. Bukankah sudah kukatakan kepadamu. Jika engkau percaya. Bukan jika engkau berlogikalisasi. Banyak ahli moneter di Republik. Banyak tulisan yang bagus di Kompas. Tapi sekarang saya sudah bosan baca tulisan. Saya pikir penulis ini. Kalau akhirnya nanti jadi pejabat. Apakah melakukan hal yang sama? Teori semua. Sekarang mana pelaku yang benar? Tidak kita lihat. Atau mungkin mereka masih tersembunyi itu. Jika engkau percaya engkau melihat. Maka apa yang terjadi? Lihat di bawahnya. Yesus berkata. Lazarus. Keluarlah. Maka Lazarus yang mati 4 hari. Tidak mungkin lagi bangkit dalam percayaan orang Yahudi. Atau mereka percaya terjadi kebangkitan di akhir zaman. Yesus berkata, ego eimi. Aku bisa menghadirkan akhir zaman kepada present time. Ego eimi. Makanya saya suka nyanyian kor kita. Molo Tuhan parha tasau. Matok hata naik konsau. Sai sao dui. Lagu sebelumnya, Nanggu malu sangat galau, nang rupi hali suksu, lau makaru pun suluki. Ai tunggu dan pemusuki lau mangarong nguluki sai daudui sai daudui sai daudui. Saya terjemahkan bagi yang tidak mengerti. Sekalipun datang badai, topan. Orang Batak kalau berkata halisuksung, itu sudah tinggal tunggu matinya itu. Sudah datang halisuksung. Tuh emak. Tapi lagu ini berkata. Nang rope halisuksung. Lau makaropon soluki. Mau menenggelamkan perahu hidupku. Waduh, luar biasa. Tapi dia berkata apa? Dang bema biarau isi. Mangaluga
Hai Tuhan, ku dongaki. Udah lupa? Kita terbalik nyanyinya ya. Betul ya? Nang gumalu sang akalau, nang rope halisuk sungi, lau makarup pon suluki, molo Tuhan parhata saut, mato kata naik kon saut, sai saut dui. Sai sautui, sai sautui. Karena Allah berdaulat, apa yang disabdakannya pasti terjadi, pasti terjadi, pasti terjadi langsung. Dang bema biarau, mangalugahon soluki. Hai Tuhan, kusongaki. Hai tunggu dang pemusuki, lau mangarongom ngoluki, sai daudui, sai daudui, sai daudui. Luar biasa lagu. Ini salah satu lagu yang saya suka. Saya terjemahkan bagi yang tidak mengerti. Badai topan yang dahsyat mau mematikan. Tuhan berdaulat. Dia berkata, jadi-jadilah. Maka dia berkata, maka aku tidak perlu takut. Melanjutkan roda kehidupan kau. Karena apa? Sekalipun banyak musuh-musuhku, oleh Allah yang ego ini, jauh. Itu akan menjauh. Itu menjauh. Itu sebabnya saya mau tema ini kita miliki. Betapa bahagianya Marta. Dia pikir tidak ada harapan. Ego Emi bisa. Yohanes pasal 4. Orang itu gonta-ganti suami sampai 6. Tidak ada bahagia. Yesus berkata, akulah air hidup. Barang siapa minum air ini akan haus. Tapi barang siapa minum air yang ku berikan kepadanya, tidak akan haus sampai selama-lamanya. Saya tidak pernah bertemu orang miskin, orang kaya yang melekat dengan Yesus. Hatinya mengembara kemana-mana. Tidak. Salah satu orang kaya yang saya kenal dari Amerika, bernama Jody Stapp. Waktu saya ikut konferensi di Amerika 25 hari. Maka Jody Stapp ini mensponsori beberapa orang di antara kami yang tidak sanggup datang dari negaranya untuk ke Amerika. Jumlah total satu konferensi 2,7 miliar sekali kasih. Jody Stapp. Puji Tuhan. Dan saya melihat dengan dekat orang yang sangat kaya. Bisnis properti di Amerika ini adalah orang yang sangat confident. Sangat mantap. Dan selalu berkata, waktu perpisahan penutupan dia berkata, God has blessed me with Beth, my wife, so richly. Sangat diberkati. But especially, this last week, 1 week, 1 minggu terakhir ini, Allah memberkati saya secara berlimpah-limpah. Both of us, Bethany, we are very blessed by God. Diberkati Allah. Karena apa? Kami telah turut memikirkan amanat agung Yesus serius. Memang di dalam Hagai Institute itu ada spanduk di hotel berbintang tempat hamba-hamba Tuhan dilatih. Dia berkata, your last commandment is our first concern. Perintah terakhirmu, kepedulian utama kami. Itulah Hagai. Umur sekarang 96 kalau tidak salah. Saya berkata, jika Tuhan kasih saya umur 96 tahun, saya siap seperti Hagai. Apalagi saya lagi bikin STT Trinity di tepi Danau Toba. Gunung-gunung yang indah. Saya berkata, jika Tuhan berkenan, kirimkan saya uang. Saya bikin menara megah di sini.
Saya bikin salah satu tempat konferensi megah di sini. Seluruh Indonesia, khususnya orang Batak, kumpul pulang kampung mudik, ikut konferensi di Parapat, mendengarkan firman Tuhan yang bagus. Dan dari sana orang Batak dan non-Batak seluruh umat akan dibaharui dengan firman Tuhan. Amin. Itulah doa saya. Puji Tuhan. Yesus sangat mengasihi kita. Apa artinya ini buat kita? Ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan, akulah hidup. Maka saya mau berkata kepada kita, mau dibangkitkan dari mana? Puji Tuhan. Kita berkata, saya mau dibangkitkan Tuhan dari berbagai kelemahan saya. Mungkin ada orang muda, saya lemah. Saya lemah Tuhan. Dalam hawa nafsu, dalam nikotin, dalam narkoba, dalam pornografi, atau mungkin homoseks, atau mungkin lesbian, atau mungkin mabok-mabokan, atau mungkin gak tahan sama materi. Tuhan bangkitkan saya. Saya di satu sisi ingin mengikut Tuhan, tapi di sisi lain saya ingin dunia ini saya akan hancur Tuhan. Katakan, bangkitkan saya Tuhan. Apa mungkin? Oh mungkin. Ketika saya khotbah di Medan, sebuah konferensi mahasiswa, mungkin sekitar 400 di Wisma Metodis di atas. Hari keempat ada seorang datang ke kamar saya. Bang, sambil nangis-nangis. Orang di Medan ini tidak tahu saya terikat homoseks. Kaget saya. Saya kaget. Baik, apa yang kau mau? Doakan saya bang. Saya ikut mengambil keputusan. Tapi saya takut hal ini. Saya berkata jangan takut. Yesus Allah sejati. Jangan hanya kemauanmu. Jangan hanya niat hatimu. Katakan, Yesus, ada dosa menggerogoti saya. Dia sujud. Sujud saya berdoa. Waktu berdoa. Amin. Selesai. Apa yang terjadi kemudian? Orang ini menikah baik-baik, punya anak baik-baik, bekerja baik-baik, melayani Tuhan baik-baik. Seorang yang diikat homoseks. Saya tidak tahu kesulitan apa dalam dirimu. Kesulitan apa? Ada seorang istri berkata kepada saya, suami saya terikat pornografi. Apa yang saya lakukan? Katakan, Tuhan yang bangkit. Bangkitkan suami saya. Doa bertalu-talu. Ikat suamimu dengan Kristus yang bangkit. Maka ego Amy, kebangkitan akan hadir dalam suamimu. Puji Tuhan. Satu orang yang demikian, setelah dilayani, kemudian dia lepas. Sampai sekarang, bersama istrinya, menjadi majelis di gereja. Luar biasa. Inilah yang mau saya katakan malam ini. Yesus sangat mengasihimu. Tidak ada satu masalah terlalu besar di mana Yesus tidak bisa selesaikan. Bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan. Saya mau hidup. Ego Amy. Aku adalah kebangkitan. Aku adalah hidup. Tuhan, saya mau Tuhan. Hidup. Hidup apa? Hidup berkelimpahan. Saya khotbahkan pasca yang lalu. Yohanes 10:10. Apa arti hidup berkelimpahan? Pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Dan mempunyai segala kelimpahan. Apa artinya kelimpahan? Berarti berdampak. Apa arti berdampak? Berarti berbuah. Seperti 3 orang ini. Berbuah. Ketika dinyanyikan, bagi bangsa ini kami berdiri Tuhan. Saya tadi berkata terharu, Tuhan bangkitkan dari tengah-tengah kami. Berdiri, membangun gereja. Mendiri, membangun masyarakat. Berdiri, membangun republik. Supaya dari kalangan kita muncul politisi yang cinta Tuhan. Dari kalangan kita muncul bupati, camat, gubernur, ahli-ahli hukum, jaksa, hakim, pengadilan, polisi, dan lain sebagainya. Kita berdoa. Amin. Itu yang saya doakan.
Saya yakin Yesus tidak datang untuk sekedar pesta-pesta kita, tidak. Ketika saya merenungkan kalimat Yesus, dari 7 ucapan, kami bahas lagi di STT, 7 ucapan Yesus. Salah satu membuat saya terharu adalah ayat itu lagi. Ya Bapa, ampuni mereka. Luar biasa. Pelajaran dari salib. Setelah dimaki, dihabisi, doa pengampunan. Yang kedua, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Wow, luar biasa. Yesus sudah dipreteli, pakaian diundi. Tetapi ketika orang penjahat di sebelah kanan berkata, Yesus, ingat akan daku jikalau kau datang sebagai raja. Yesus berkata, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepada hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Luar biasa. The certainty of our salvation. Kepastian keselamatan diucapkan dari salib. Tapi yang lebih mengerikan adalah ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Saya pikir Tuhan, semua penderitaan engkau tanggung. Setelah penderitaan yang mengerikan itu, yang kelima dia berkata, aku haus. Saya berkata sama mahasiswa saya, lihat, penderitaan keempat bicara penderitaan rohani yang sangat dalam. Penderitaan yang kelima, penderitaan jasmani yang sangat berat. Rohani, jasmani Tuhan tanggung. Sampai akhirnya dia berkata, tetelestai, selesailah. Apa yang selesai? Akulah kebangkitan dan hidup. Semua orang percaya, hidup. Semua orang percaya, berbuah lebat, Yohanes 15 ayat 8. Semua orang percaya, harus berdampak. Semua harus percaya, harus beres dalam pelajaranmu. Kalau engkau pelajar yang baik. Kalau engkau mahasiswa yang baik. Kalau engkau bekerja yang baik. Kalau suami istri yang baik. Jangan bikin persyaratan menjadi istri. Saya sedih. Tadi pagi ada orang kirim saya SMS. Inilah SMS istri saya, Pak Pendeta. Kalimatnya begini. Mau ngontrak? Oke. Tetapi kalau rumah kontrakan yang kau kontrak tidak layak, sorry, tidak usah. Saya berkata, ini istri belum mengerti apa artinya bersuami. Padahal janji waktu suami istri sebelum diberkati, kau akan tetap bersama dia dikala suka atau duka, kaya atau miskin. Itulah terjadi kekacauan. Tidak ada kebangkitan, tidak ada hidup. Tapi saya mau malam ini kita sudah mendengar Yesus sanggup membangkitkan. Saya rindu dari sini pelajar berkata, Tuhan selamatkan saya. Seperti engkau menyelamatkan orang sebelah kanan itu. Selamatkan saya. Give me the certainty of my salvation. Berikan aku kepastian keselamatan. Untuk itu Yesus datang. Maka dia menjerit, Eli, Eli, lama sabachthani. Untuk itu dia menjerit, aku haus. Sesudah dulu penderitaan selesai, dia menyerukan, selesailah. Satu kata dalam bahasa Yunani, tetelestai. Bersyukurlah engkau. Engkau percaya dan aku memberitakan Yesus yang ego emi, yang Allah itu sendirinya dia mau mati di kayu salib. Makanya dia menyerukan Eli, Eli. Bukan dia itu bukan Allah. Dia Allah. Pertama dia berkata Bapa. Terakhir dia berkata Bapa. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yang keempat dia berkata My God. Karena apa? Dia substitusi. Dia substitusi. Setiap antara kita yang berdosa. Yang akan dimurkai karena dosa. Suatu ketika dia akan berkata Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Yesus mengambil alih seruan kita. Maka Martin Luther berkata, terpujilah nama Yesus. Karena kematian Allah yang maha suci dengan jiwa yang luar biasa, saya bisa berdiri. Sola gratia, hanya karena anugerah. Hargai pengorbanan Yesus. Hargai pengorbanan Yesus. Tuhan mencintai engkau semua. Tuhan mencintai kita semua.
Sebentar Bapak Ibu pulang. Dengar, apapun persoalanmu, dosamu sebesar apa, ingat. Ego eimi. Allah sanggup membuka ketidakmungkinan. Bersama Yesus, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bersama Yesus, tidak ada kamus, tidak mungkin. Bersama Yesus, lakukan Tuhan, lakukan lagi. Engkau kebangkitanku, engkau hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kembali bayangkan Yohanes 11. Minta mujizat versi malam ini. Sebagaimana Yohanes 11. Yesus mengadakan mujizat. Lazarus dibangkitkan. Malam ini Tuhan sanggup melakukannya bagimu. Puji Tuhan. Berdoa secara pribadi. Hidup penuh dengan permasalahan. Apa yang kau lakukan dengan permasalahan itu? Susah, frustrasi. Jangan. Jangan lari ke alkohol. Jangan lari ke narkoba. Jangan lari ke pornografi. Jangan lari ke banyak dosa-dosa, obat bius sejenisnya. Jangan bunuh diri. Tidak ada pengharapan bersama Yesus. Tuhan Yesus buka pengharapan. Katakan, Yesus engkau kebangkitanku. Bangkitkan aku. Yesus engkau kehidupanku. Biarlah aku hidup berlimpah, hidup berbuah, hidup berdampak.